gitu kan. Dia pindah. Tapi kan nggak semenang yang dia di Madrid. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kali ini podcast pertama, episode pertama di podcast Bukan Olahraga, namanya Pola. Podcast olahraga. Hari ini kita kedatangan bintang tamu atau narasumber gitu ya. Namanya Muhammad Rizky, biasa dipanggil Muris kalau di Olga. Di sini kita akan membahas liga-liga Eropa di awal musim yang sangat seru gitu kan. Oke. Ini pakarnya sekali liga Eropa. Kita datangin pakarnya langsung ya, Liga Eropa. Ada beberapa liga yang akan kita bahas nanti ke depannya dalam durasi cukup panjang lah. Kira-kira ya. Mulai dari liga-liga Indonesia, Liga Inggris, Italia, Jerman, Prancis gitu kan. Iya. Ya kan ya Bang? Betul. Kita akan bahas semua liga, jadi tetap pantengin terus podcast kita. Kita akan bahas satu persatu. Oke. Pada episode kali ini kita mulai dari mana Bang? Liga Indonesia dulu paling ya. Indonesia dulu aja boleh. Dalam negeri. Keluar negeri lah. Boleh, gitu kan. boleh. Kalau kita ngomongin Liga Indonesia gitu kan, baru awal musim gitu kan, ada kan beberapa tim yang kayak tim-tim promosi. Betul. Kayak Semen Padang tuh baru balik lagi. Terus tadi ada PSB Biak ya kalau nggak salah itu namanya. Gitu kan dia ya tim-tim baru lah, ada beberapa tim-tim baru yang datang ke Liga 1. Cuman ya tidak kalah panas, tim-tim raksasanya juga gak kalah panas gitu kan. Kayak kemarin dia kayak Persib Bandung tuh kan langsung dipertemukan sama tim promosi gitu kan. Mantap. Tiba-tiba dia langsung ngebantai 4-1. 4-1 betul. Gak gokil gitu kan. Gokil banget coy kalau ngelihat tim-tim raksasa tuh kayak langsung dipertemukan sama tim-tim enggak kecil juga sih sebenarnya ya, tim-tim baru promosi gitu kan. Di Liga 1 ya kan. Kita lihat kan ini Persib Bandung tuh ya kan mulai 4-1 gitu kan. Terus juga Persija Jakarta kemarin ya kan, raksasanya Jakarta gitu kan bisa ngebantai 3-0 gitu. Betul. Barito Putra kan. Betul. Barito Putra ngebantai 3-0. Terus juga ada PSM Makassar juga, itu juga salah satu raksasa tuh di Liga Indonesia kan. Ya. Dia ngebantai 3-0 gitu kan. Begitu berjalan ke week pertandingan berikutnya gitu kan. Week berikutnya juga ternyata tim-tim raksasa ini enggak yang gimana-gimana gitu ternyata di awal musim kan, kayak Persija lawan Persija kemarin namanya Persita Tangerang gitu kan. Rajanya Tangerang. Oh iya, rajanya Tangerang gitu. Kata dia tuh kan kayak keras banget Bang kiper Persita gitu kan. Ternyata jago juga udah Persita, nggak bisa dianggap remeh gitu. Karena gue pikir juga awal Persita itu kayak gue pikir kayak gimana gitu atau masih di bawahnya Persija, ternyata dia bisa coy ngimbangin Persija tuh gokil. Bisa 0-0 tuh gokil. Oke. Gue gokil banget gitu kan. Ya. Terus juga Persib Bandung ya kan diketemuin sama Dewa United, betul. Dengan keduanya lu 2-2 gitu kan. Sebuah Persib Bandung bisa ditahan 2-2 sama Dewa United yang musim kemarin tuh Dewa United padahal biasa aja dia gitu kan. Persib Bandung yang dia juara tahun kemarin bisa ditahan 2-2 tuh menurut gua udah cukup ada perlawanan dari improvisasi lah dari musim kemarin ke musim sekarang gitu kan. Betul. Sama ternyata juga di sini tuh banyak juga pertandingan yang menurut gua tuh kayak nggak ketebak gitu, unpredict gitu kan. Kayak Persik Kediri kemarin bisa menang lawan Sleman kan. Kayak menurut gua Liga Indonesia ini kalau awal musimnya tuh kayak ya oke lah gitu kan, masih oke gitu. Dari tim raksasanya juga nggak yang mendominasi kayak gimana gitu. Cuman yang sangat disayangkan yaitu tim-tim yang tim-tim promosinya gitu kan, ternyata agak kayak kurang gitu. Betul. Karena kasihan juga sih, karena mungkin kaget kali ya. Kaget tuh yang tiba-tiba pertandingan pertama langsung ketemu Persib. Bang, yang bener aja langsung ketemu gitu kan. Betul. Baru promosi bang gitu kan. Ketemu tim juara 4-1 selesai ya kan. Emang Persib tuh strong. Ya kita harus akuin Persib tuh strong sih emang. Serem ya. Iya. Berarti bisa dibilang tim-tim promosi yang baru naik ke Liga 1 ini sudah melakukan perlawanan di awal gitu kan? Cukup melakukan perlawanan di awal. Mulai betul. dari dia bisa ngegolin 1 gol di gawang Persib Bandung, menurut gue itu udah oke banget. Udah oke banget. Terus dia
kan PSB Biak itu kan dia kemarin lawan PSM Makassar juga 2-1. Menurut gue juga itu ada perlawanan. Ada perlawanan ya. Dari awal itu kan yang ngegolin itu kan PSM Makassar 1-0. Ya, 1-0. Begitu gak lama tiba-tiba jadi 1-1. Menurut gue itu kayak cukup tekanan juga lah buat Makassar kan. Yang menurut gue tuh justru PSM Makassar bisa menang lawan itu tuh kayak menurut gue karena faktor keberuntungan. Bisa dikatakan faktor keberuntungan. Menit 90 itu inget banget gue, menit 90 dia bisa nyetak gol jadi 2-1. Gue itu karena faktor keberuntungan lah dan kurang beruntung aja buat itu. Kalau dia bisa nahan 1 sama PSM Makassar menurut gue udah oke banget. Oke banget ya. Oke banget. Cuman yang itu sangat disayangkan Semen Padang harus ditekuk 3-0 dia tuh. Oleh apa tuh dia tuh kemarin ditekuk tuh? Ditekuk oleh Semen Padang. Ya pokoknya Nah, ditekuk sama Borneo FC. Borneo kan 3-1. Kan? Gue kayak kayak gimana gitu. Ya kan? Baru promosi langsung dapat pembantaian ya kan. Baru promosi lagi di Liga 1 ya kan. Nah, itu kayak gitu-gitu tuh menurut gue Liga Indonesia ya cukup lah. Cukup keras ya. Cukup keras Kita ya. Gak kalah juga kok sama Liga Asia yang lain. Liga Asia yang lainnya. Iya. Betul. Oke. Menurut gue kayak gitulah kurang lebih. Kayak gitu ya Liga Indonesia. Berarti ada sedikit kemajuan di Liga Indonesia dari mulai tim-tim yang cukup kuat gitu kan. Mulai dari tim kecil bahkan tim besar yang sudah merajalela di Liga Indonesia seperti tadi ada Persija ya kan. Terus Persib yang memang juara tahun lalu gitu. Betul. Ya kan masih bisa mempertahankan gelar juaranya bahkan ada sedikit ya namanya sepak bola gitu kan. Betul. Kadang naik kadang turun namanya pertandingan ada menang ada kalah. Betul. Ya kan itu. Klub menang bukan berarti main bagus, klub kalah bukan berarti main jelek. Betul. Ya kan gitu kan. Minimal dengan ada gol aja menurut gue itu udah jadi faktor perlawanan yang cukup. Perlawanan yang cukup ya. Enggak yang 3-0 gitu-gitu aja, yang 2-0 gitu-gitu aja. Betul. Oke, itu dari Liga Indonesia. Liga Indonesia, Liga dalam negeri. Liga dalam negeri yang bisa dibilang disebut Liga Konoha. Liga Konoha Gakure. Ya, Konoha Gakure. Wibu juga ternyata dia kan. Oke, bisa kita lanjut pada liga-liga selanjutnya. Kita akan beralih ke Liga Eropa kali ya. Mungkin Liga Eropa kayak mungkin enaknya terbahas tuh Liga ini Prancis. Kemarin Prancis tuh baru kehilangan bintangnya. Menurut gua tuh Liga Prancis itu Mbappe. Orang-orang taunya Mbappe. Gitu kan, nggak ada Mbappe selesai. Gitu kan kayak gimana ya, reputasi Liga Prancis itu sebenarnya di Mbappe. Betul. Gitu kan. Cuman menurut gue salut Prancis ini tuh walaupun ditinggal Mbappe ternyata nggak hilang tuh. Dia tetap menyinari bintangnya gitu. Betul. Kan karena kan orang taunya kalau ingat Liga Prancis taunya PSG aja. PSG doang bener. Misalnya kayak ya kurang gimana lah gitu kan kalau Liga Prancis gitu. Cuman hebat tuh kemarin PSG tuh kalau nggak salah lawan Le Havre. Le Havre itu dia menang. Dari awal kejebolan deh kalau nggak salah itu 1-0 ya kan. Tiba-tiba dia bisa ngebalikin 4-1. Menurut gue sih itu udah gokil ya. Betul. Udah gokil ya karena gini pas masih ada Mbappe itu kebanyakan di setiap pertandingan PSG itu dia mainnya striker tunggal. Karena ya udah ada bola ke Mbappe. Gitu kan. Cuman ya begitu Mbappe pindah ke Madrid ya gua kirain tuh dia bakal ya udah menumpul gitu kan. Ternyata beda. Gacor. Ganti formasi. Itu gila banget. Gila ya. Main pakai 3 penyerang, 3 di tengah. Betul. Sisanya jadi bertahan itu menurut gua sih udah oke ya. Udah oke banget coy. Di awal musim ya kan? Di awal musim udah ngebantai-bantai kayak gitu apa enggak ketar-ketir ya? Betul. Gitu ya kan? Enggak ketar-ketir lu. Udah pokoknya kalau Prancis tuh ingetnya Mbappe aja lah. Sama PSG. Udah sisanya kayak ya udah. Lu mau kayak gimana? Ya. Gitu kan. Kalau karena kan sekarang kan Mbappe ada di Madrid berarti sekarang PSG dengan Dembele. Bintangnya Dembele. Betul. Kan? Dia enggak kehilangan bintang. Masih ada Dembele. Memang bisa dikatakan PSG emang tim penuh dengan bertabur bintang. Cuman emang walaupun yang kuat bintangnya cuman Mbappe, cuman ternyata dia masih menyimpan bintang-bintang lain. Betul. Kan? Makanya dia sampai sekarang ya tetap strong aja. Gak ngaruh apa-apa. Gak ngaruh udah. Menurut gue PSG. Cuman PSG ya. sama dengan
sama dengan Indonesia gitu kan. Dia juga ada beberapa tim promosi gitu kan kayak Rhodes, CNT gitu kan. Itu menurut gue ya udah tim-tim yang oke. Gue juga kebetulan sempat mantau Liga 2 Prancis. Menurut gue dia di situ juga oke kok. Oke ya main. Oke, layak dia buat main buat di naik ke Liga 1-nya ya. Buat main di Liga 1-nya layak. Karena dia kalau dia sama tim papan tengahnya menurut gue masih ada perlawanan. Masih ada perlawanan. Karena dia di Liga 2-nya itu emang cukup fight lah dia kan dengan gol-gol yang spektakuler. Menurut gue fight banget dia dengan selisih gol yang gimana dia menurut gue udah oke banget buat Liga 2 Prancis tuh. Makanya dia layak buat naik di Liga 1 Prancis gitu. Ya menurut gue gitu sih, nggak yang spesial gimana kalau Liga Prancis nggak wah Liga Inggris ya, dan Liga Spanyol ya kan yang banyak berita simpang siur sih sebenarnya kayak kemarin lagi heboh-hebohnya tuh Spanyol ya kan, Inggris juga lagi yang seru-serunya ya kan. Menurut gue nggak yang gimana-mana Liga Prancis. Pokoknya Liga Prancis udah PSG mau sampai kapanpun juga yang jadi wakil UCL dari Prancis ya PSG. Walaupun belum pernah dapat juara UCL. Walaupun nggak pernah juara. Walaupun tahun kemarin dia pernah ya. Sampai final pernah. Cuman tetap Gak juara. Sayang banget. Udah full bintang loh. Udah full bintang ya kan. Ini ngadu sama Persija. Mending ngadu sama Persija ya. Sampai Neymar pindah ke Arab ya padahal. Gak juara-juara champion gitu. Oke. Udah cukup kita membahas Liga Prancis. Liga Prancis cukup. Udah PSG aja orang. Udah emang gak ada lagi ya kan. Gak ada lagi. Ada cuma gak yang sekelas PSG lah rekrutan pemainnya. Betul. Kalau PSG kan sekali ngerekrut pemain udah juara-juaran. Betul. Karena pemiliknya kan duitnya nggak ada serinya bahasanya begitu. Betul. Kalau gue aja di owner PSG itu ya kayak menurut gue harus tiru Madrid. Harus gue tiru tuh Madrid tuh. Dia tuh kayak gimana ya? Ini kita mau langsung bahas Liga Spanyol aja kali ya. Boleh sekalian nyambung, boleh. Oke, Liga Spanyol nih ya. Dan niru Madrid. Kalau jadi owner PSG gue sih menurut gue kayak ya udah nih gue Madrid. Gue tiru Madrid kali ya. Dia bisa dapat pemain mantep tapi nggak ngeluarin uang. Betul. Walaupun gue harus ngegaji dia lebih besar gitu kan. Mbappe tuh. Mbappe dia gratis. Cuman gajinya gede banget. Betul. Cukup gede lah buat seumuran Mbappe. Lu umur 25 tahun Bray. Punya duit segitu. Dan lu juga. Dan kemarin tuh Mbappe kan kalau gak salah dia baru beli saham di sepak bola apa gitu. Gue lupa. Dia jadi pemilik tuh dia bukan karena pas di PSG aja dia pemilik tuh ya kan, karena emang katanya ya menurut berita itu orang tuanya Mbappe tuh pebisnis juga gitu. Oh gitu. Makanya dia kayak keluarganya tuh support banget nih kalau yaudah ke Madrid aja gitu. Sekalian cita-citanya dia kan. Betul. Dulu kan dia udah jadi penonton Real Madrid pas ada Ronaldo. Betul, sejak kecil kan? Sejak kecil udah jadi penonton Madrid. Betul, sejak kecil dia udah jadi Madridista. Ya mungkin karena ya kemarin gitu kan sempat pengen dibayarin Madrid gitu kan, cuman ya udah nanggung lah. Madrid mungkin otaknya bisnis juga. Bener. Daripada gua ngeluarin duit mendingan gua nunggu free transfer. Betul. Nunggu cuma 1 tahun kan, 1 musim doang. Cuman ya apa sih buat Mbappe begitu setahun lagi Madrid juara UCL. Dia masih setelah juara UCL ya. Nah itu lu tuh cuman gak punya piala UCL. Udah itu doang lu tuh gak punya itu doang di PSG. Mending lu ke Madrid dari kemarin. Coba lu ke Madrid dari 2015. Di 2015. Ya kan? Dari 2015 tuh sampai yang 3 kali juara berturut-turut. Apa gak nangis lu? Ya kan? Jadi treble. Oh masih sekolah ya dia lagi bolos-bolosnya ya. Bolos-bolosnya. Aduh, mending tuh ya kan, menurut gue kayak Madrid lu bisa 3 kali juara kayak gitu ya kan. Maksudnya orang-orang juga tim-tim manapun tahu kalau Madrid itu raksasanya Eropa ya kan. Maksudnya udahlah lu fans Barcelona di luar sana akuin aja kalau raja Eropa itu Real Madrid, raja Spanyol itu Real Madrid. Gimana fans Barca terima gak kalau rajanya Eropa itu Real Madrid gitu kan? Ada yang gak terima. Sixtuple bisa aja. Mungkin sixtuple pas ada Mbappe gitu. Menurut gue itu kayak gimana ya? Ada Mbappe mungkin di awal musim ini di Liga Spanyol itu oke lah Barcelona bisa nekuk Valencia ya. Valencia 2-1 nekuk Valencia, dan sayangnya Real Madrid itu ditahan sama Mallorca. Dia satu sama gitu kan. Menurut gue sih
ya awal bukanlah akhir gitu. Ya sih, awal bukanlah akhir gitu. Tapi yang pasti buat Real Madrid akhirnya bakal manis. Gitu. Bukan karena gue fans Real Madrid, cuman ya emang menurut gue pressure aja gitu, pressure aja karena pas begitu Barcelona tahu kan, wah dia punya striker gitu kan. Karena memang kemarin tuh Madrid bisa juara Liga Eropa menurut gue juga satu karena faktor mental ya. Faktor mentalnya dia kuat banget gitu kan, udah ya nggak usah ditanya lah kalau Madrid mau the final UCL gitu kan, udah pasti strong banget gitu kan. Cuman minusnya dia kemarin nggak punya striker tunggal. Karena kan dulu dia baru ditinggal Karim Benzema. Ya kan, Karim Benzema ditinggal Karab. Karena dulu juga tombak ujungnya itu cuman Karim Benzema. Sisanya ya bagian ngoper-ngoper aja gitu kan. Support aja dari belakang. Support dari belakang gitu kan. Cuman menurut gue itu karena beruntung aja gitu kan. Dia juga bisa juara Liga 2023-2024 ya kan. Itu juga menurut gue ya emang udah beruntung aja gitu kan. Cuman harapan besar gue ketika musim ini tuh dengan adanya Mbappe seharusnya bisa memberikan hal-hal ya cukup mempress Barcelona lah, walaupun gue tahu Barcelona nggak bakal ketar-ketir. Barcelona juga ngeri boy. Ngeri betul. Ngeri, boy. Apalagi pemain mudanya kan. Sumpah. Wah, pemain mudanya kan gila-gilaan. Tuh, ya kan. Maksud gue dia sampai pertengahan musim aja bisa bertahan di peringkat 1 atau 2. Menurut gue itu justru malah buat tekanan buat Madrid. Gitu betul. Kan. Karena kalau Barcelona aja bertahan di peringkat 1 atau 2 gitu kan, mau gak mau nanti pertaruhannya di El Clasico dah tuh pertaruhannya. Itu dimana kayak lu gak perlu peringkat 1, lu gak perlu peringkat 2, yang lu butuhin tuh lu menang El Clasico. Karena El Clasico itu penentu. Betul. Iya kan, penentu lah tuh, hidup dan mati lu ada di sana menurut gua. Ajang bergengsi juga kan. Jadi bahan ceng-cengan fans Madrid sama Barca ya kan kalau dia kalah. Ya kan? Udah tuh kalau El Clasico dia kalah tuh antara Madrid Barca udah habis tuh. Fansnya udah pada berantem semua tuh. Enggak di Twitter ya kan, enggak di Snap WA ya kan, enggak di Instagram, enggak di TikTok. Betul. Semua udah. Ya kan. Bahkan kan ada yang bilang juga di Twitter, banyak yang nge-tweet juga kalau mau ngalahin Madrid itu ya di champion jangan di final, sebelum final mengalahkan Madrid itu harusnya di luar final, semifinal atau di fase grup gitu. Kayak kemarin Manchester City itu dia jago tuh dia. Itu juga karena beruntung banget tuh dia bisa ngalahin Madrid kan di semifinal kayak gimana ya, tipis-tipis. Itu juga pas di semifinal balas-balasan gol. Gitu kan, bayangin aja lu main di kandang lawan tapi lu ngegolin banyak gitu kan. Berasa main di kandang sendiri. Betul. Ya kan enggak tahu itu sebagai tempat latihan atau gimana. Cuman kan begitu dipertemukan sama itu ternyata kalah gitu betul. Kan. Jadi ya udah emang itu kemarin faktor beruntung aja Manchester City bisa menang UCL itu enggak menandakan dia lebih tinggi daripada Manchester United menurut gua. Enggak menandakan. Tetap MU yang lebih tinggi. Cuma beruntung aja. Walaupun emang 3 musim terakhir ini City mendominan di Liga Inggris. City mendominasi kan, di Liga gitu kan, mendominasi banget gitu. Walaupun dia mendominasi banget, dia bisa juara UCL, dia bisa juara Liga Premier. Menurut gua itu ya lagi bagus aja. Cuman kan kita nggak tahu begitu nanti dia ditinggal sama Pep Guardiola. Ya kan, Pep Guardiola kayak Liverpool sekarang dia juga mungkin karena pemainnya bagus gitu kan. Karena menurut gue pelatih ini ngaruh banget. Ngaruh banget kan pelatih, kemarin ditinggal sama Jurgen Klopp itu kan menurut gue kayak wah dia bakal survive nggak nih, dia bakal ngelantur lagi nggak nih, karena dipegang Jurgen Klopp aja dia kayak gimana ya, seharusnya dia bisa juara betul. Karena kalau nggak salah tuh 3 week terakhir atau 4 week terakhir dia point race tuh. Arsenal, City sama Liverpool ya kan, point race tuh dia. Cuman di week keberapa gitu kan, salahnya itu Liverpool begitu ke big match dia kalah sama seri. Ya kan, kalah sama seri beda sama kayak Liverpool sama City. Dia selalu seri terus tuh ya kan. Jadi dia nggak bisa mempertahankan poinnya. Dan apesnya lagi ketika dia lawan tim yang papan menengah, dia kalah. Kalahnya tuh Liverpool. Menurut gua kayak di situ tuh salah tuh dia di situ kan, lu lagi point race tapi lu ada kekalahan. Itu lu yang bikin faktor ya udahlah lu kalau kata
Arsenal sama City. Udah lu diketek gua aja. Diketek gua aja. Diem aja. Lu gue tuntun aja lah, gue tuntun aja pelan-pelan. Lu nih gua naikin podium 3 lu diem aja ya gitu. Lu lolos ke UCL aja lu udah syukur nih. Betul. Gitu. Karena Arsenal sama City kan kemarin tipis banget. Tipis. 1 atau 2 poin gitu kalau nggak salah tuh. Menurut gue kayak nyesek juga Bray. Jadi Arsenal udah puasa bertahun-tahun lu. Masih dia aja digocek. Lu kayak lu Arsenal nih. Terus City bilang gini, Bray titipin piala gue dulu Bray. Gitu. Besok gua ambil. Kan apa enggak kampret banget. Bener. Apa enggak kampret banget ya City ya? Kampret banget. Menurut gue tuh kayak wah lu yang bener aja lu, gue udah bertahun-tahun. Dia beberapa kali sempet ngerasain kayak gitu. Iya. Iya kan ditipin unian peringkat 1 abis itu gak jadi juara. 2 kali dia kayak gitu berturut-turut tuh. Padahal kan waktu itu dia sempat selisih jauh juga sama City. Betul. Sampai selisih kalau gak salah 3 poin kalau gak salah ya kan. Betul. Cuma akhirnya dia dapat imbang sama kalah, akhirnya kesusul poinnya dengan City ya kan. Betul. Itu apa sih yang lagi lawan tim papan bawah. Tim papan bawah dia kalah. Itu yang kayak Arsenal. lu seharusnya bisa memanfaatkan poin gitu. Menurut gue tuh emang sangat disayangkan buat Arsenal kenapa dia bisa kalah gitu kan. Karena itu posisinya juga City kalau gak salah peringkat 3 atau 4 gitu. Iya. Itu yang lagi Tottenham lagi gacor-gacornya juga di awal musim. Cuman begitu masuk fase terakhir musim ya melempem lagi. Ditinggal dengan striker ya. Iya. Striker tunggalnya dia ya kan. Iya, Harry Kane. Kan? Yang padahal begitu pindah Harry Kane gacor loh di Bayern Munchen tuh. Ini kita karena emang Liga Jerman belum mulai, mungkin kita flashback ke belakang dulu kan, ngomongin Harry Kane seru kan? Betul. Dia ninggalin Tottenham gitu kan. Karena beberapa orang yang ninggalin Tottenham itu orang-orang gacor coy. Asli orang-orang yang meninggalkan Tottenham itu nggak tahu kenapa ya memberikan efek yang menurut gue luar biasa. Betul. Kan? Dari siapa tuh? Luka Modric betul. Ke Madrid. Sekarang gacor. Jadi playmaker gitu kan. Terus si Gareth Bale gitu kan. Pindah ke Madrid. Gacor. Musim pertama. Ya kan, oke lah dia sebelum cedera tuh gacor banget. Bisa dapat UCL, bisa nyetak gol yang spektakuler. Betul. Itu menurut gua Gareth Bale tuh overrated coy. Emang menurut gua udah gokil parah nih. Gitu kan, sampai yang dia Klasiko solo running tuh tahun berapa gitu kan, solo run. Betul. Gitu kan bisa ngejebolin gitu kan, kayak apa enggak gokil Tottenham bisa nyiptain kayak gitu. Bener. Oke, kita mulai lagi podcastnya. Karena tadi ada kendala teknis dari tim kameramen dan editor ya. Emang tim-tim sialan ini. Enggak apa-apa. Lagi ngomongin bola emang kadang ada aja yang ngekat ya. Sama kayak rapat DPR. Berarti emang gak boleh ternyata Bray ngomongin Harry Kane gak boleh. Kan? Lagi ngomongin enak-enak ngomongin Harry Kane tiba-tiba ada aja kendala teknis ya kan. Emang gak bisa ya ngomongin yang striker gacor tapi ternyata gak boleh terusin. Padahal dia tuh di musim kemarin tuh di Bayern Munchen gila-gilaan Bray. Dia hampir 30 gol kalau gak salah tuh. Betul. Ya kan sampai ya menurut gue sih udah sampai segacor itu pun ternyata masih gak juara ya. Bayer Leverkusen emang strong banget. Ya kan? Yang emang musim kemarin tuh dia lagi hampir dia nyetak sejarah kalau nggak salah tuh kan 50 berapa pertandingan dia nggak kalah kan. Cuman apesnya itu dia ketemu Atalanta ya. Dari Italia tuh Atalanta dari Italia ternyata menurut gua strong nih. Ternyata dari Eropa. Oke, kita mulai lagi. Ada sempat kendala tadi ya, gara-gara ngomongin Harry Kane gitu kan. Enggak apa-apa. Ada kendala teknis jadinya ya kan. Enggak apa-apa emang kalau ngomongin pemain satu itu. Podcast, gak boleh ngomongin Harry Kane. Jadi kita gak boleh ngomongin lagi nih ya, gak boleh ngomongin Harry Kane lagi ya. Oke. Berarti ini aja lah kita ganti. Ternyata emang ngomongin Harry Kane tuh, kalau ngomongin Bayern Munchen tuh kayak why? Kalau kata Coki why gitu kan. Karena musim kemarin tuh seharusnya dia bisa juara gitu. Betul. Kan. Tapi kenapa dia bisa dikalahin sama Bayer Leverkusen? Itu yang jadi tanda tanya besar tuh kan. Padahal menurut gua Bayer Leverkusen itu kan tim yang ya memang bisa ngelawan sih. Cuman mungkin karena faktor pelatih juga kan, Xabi Alonso menurut gue tuh dia
di Madrid pun juga menurut gue oke banget kan? gitu kan. Jadi pemain juga udah oke kan? Betul, jadi pemain oke, terus jadi pemain Bayern Munchen juga oke, tiba-tiba dia jadi pelatih gitu kan. Menurut gue kayak model-modelan kayak dia tuh kayak Xabi Alonso itu menurut gue mungkin beberapa tahun ke depan dia kurang lebih mirip-mirip kayak Carlo Ancelotti lah. Don Carlo. Ya kan, Don Carlo itu kan dari dia cemerlang itu kan begitu dia ngelatih AC Milan ya Cil. Dia ngelatih AC Milan ya. Ngelatih AC Milan ya kan. Terus dia sempat pindah juga ke tim-tim Inggris gitu kan. Terus dia gede lagi begitu ngelatih di Spanyol gitu kan, Madrid gitu kan. Karena menurut gua begitu dia megang Madrid cemerlang tuh Madrid. Nah mungkin Xabi Alonso nanti ketika dia pindah gitu kan, dia pindah ke tim-tim yang ya mungkin dia pindah ke Inggris nanti atau ngelatih ke Spanyol. Ancelotti kan udah ngelatih di Inggris Everton. Ya mungkin kan. Tapi kan nggak sepenyerang yang dia di Madrid. Betul. Coba pas dia ngelatih Everton di Liga Inggris. Betul. Ya kan? Mungkin coba Everton diberikan berapa pada saat ngelatih dia ya kan? Nah mungkin ada suatu pembeda nanti ketika dia berani ngejajahin kakinya itu di Liga Inggris. Mungkin ya itu betul. Ya kan mungkin dia jadi pelatih terbaik setelah Don Carlo. Menurut gue Pep ya masih oke lah. Karena dia begitu di Inggris langsung ketemu tim raksasa. Betul. Coba kayak Don Carlo Everton. Emang dia bisa bikin Everton juara kan? Enggak. Gitu kan dia juga kalau ngelatih di Barcelona menurut gue ya biasa aja. Gitu kan karena emang Barcelonanya udah jago. Betul. Gitu kan Barcelona dipegang Luis Enrique juga jago-jago aja. Emang udah bawaan tim jago. Betul. Gitu. Beda sama pelatih jago. Di pas. Kalau Xabi Alonso tuh udah hitungannya ya oke lah. Awal musim dia ngelatih dia bisa bikin sejarah, dia bisa bikin tim yang menurut gue tuh kayak impossible buat juara tiba-tiba juara gitu kan. Kayak gitu-gitu tuh yang menurut gue kayak aplaus lah buat dia tuh keren banget. Iya. Jadi dia kayak punya pemikiran, gue mau naikin klub-klub kecil dulu lah, baru gue gabung ke klub besar. Betul. Dia sempat nolak penawaran Liverpool kan, buat gantiin juga Klopp. Betul. Ya kan, dia tetap bertahan di Bayer Leverkusen. Iya, cuman ya nggak tahu lah nanti beberapa tahun ke depan kan, karena banyak juga pemain-pemain bola kayak Robin van Persie kan dia juga sebenarnya kan ngelatih juga. Ya. Itu dia ngelatih cuman ya itu mungkin ya dia ngelatihnya cuman di dalam negerinya aja di Belanda, jadi dia kurang dapat pengalaman gitu kan. Karena kan kita tahu sendiri kalau sepak bola Eropa itu gedenya di Spanyol sama Inggris. Iya, betul. Gitu kan, sama Jerman lah gitu. Cuman kalau selain itu menurut gue ya agak kurang aja gitu, karena yang udah yang tim-tim masuk semifinal UCL itu ya kalau nggak Spanyol, terus tim Inggris sama tim Jerman. Betul. Iya kan? Cuman emang rata-rata ya 3 tim itu aja. 3 tim itu aja. Betul. Karena kalau Prancis paling sampai semifinal aja cukup. Ya, PSG. Itu doang. Ya, itu doang. Gitu kan. Kalau itu kan udah langganan banget ya di final-final Eropa gitu kan. Makanya ya, harapan besar gue nanti Xabi Alonso itu dia bisa ya gak usah lama-lama lah di Jerman. Banyak tim-tim lain yang pengen disentuh sama dia. Betul. Gitu, sentuh-sentuhannya dia, taktik-taktiknya dia. Karena kalau ngeliat dari basic pemainnya Bayer Leverkusen menurut gue ya emang butuh strategi aja gitu. Iya, karena kan dia gak ada pemain bintang juga kan. Betul. Kalau bisa main bisa, punya skill bisa, cuman emang gimana ya, balik lagi ke strategi yang dipakai gitu. Kalau dia bayangin aja kalau yang latih itu misalkan pelatih Indonesia. Ya. Gitu kan gak tahu Bayer Leverkusen bakal juara apa enggak gitu kan. Sapri. Gue ntar gue dibully netizen nih. Gue. Ya kan bagus juga dong buat Indonesia. Betul. Ya kan seorang pelatih dari Indonesia, Indra Sapri bisa ngelatih Bayer Leverkusen di Jerman. Betul. Kan jadi sejarah juga, bukan kita ngeledek. Betul. Ya kan? Karena gue juga curiga loh kalau Sinteyong aja bisa ngerubah permainan Indonesia, apalagi Sinteyong dikasih tim Eropa. Wah, gue curiga tuh Don Carlo diketekin nih. Sama STY gitu kan. Sama Opa STY diketekin Bray. Dia seorang Don Carlo. Apalagi Madrid kalau dikasih STY menurut gue juga set 6 tuple lewat Bray. Biar kata nih dia nih misalkan juara Liga UCL gitu kan. Terus tiba-tiba ini ada kasta tertinggi lagi lawan Alien dipegang sama Sinteyong. Juara Madrid boy. Walaupun STY. Seadanya. Karena
Nggak gampang merubah. Bener. Kita tahu sendiri lah pertandingan ini persepak bolaan Indonesia itu kayak gimana ya kan, timnasnya itu kayak gimana. Dari yang dulu dipegang Indra Safri gitu kan, ya kita AFF cuman mentok di final nggak juara-juara gitu. Betul. Kan. Cuman kalau ngelihat permainan zaman dulu kan ya kita cuman ngandelin sama bola-bola jauh aja, gitu kan, counter attack dan sama nge-shoot. Yang nge-shoot dari tengah lapangan modelan kayak siapa? Christian Gonzalez gitu kan. Cuman ngandelin itu aja kita bisa masuk final gitu kan. Apalagi kalau ternyata STY itu udah ada di zaman itu. Betul. Menurut gua ya Malaysia udah gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya. Tim-tim lain gak ada apa-apanya. Itu sebenarnya negara-negara di Asia Tenggara udah gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya. Karena telat aja menurut gua. Karena kenapa telat? Sinteyong lagi fokus di Piala Dunia. Mohon maaf nih, dia Piala Dunia, dia mulangin Jerman. Seorang Sinteyong mulangin Jerman. Gitu kan, nangis lu Jerman dipulangin sama Sinteyong. Nah itu maksud gua, kalau apa ya siapapun timnya gitu kan, kalau pelatihnya kurang bakal ngaruh banget. Berarti kan Xabi Alonso ini kan memberikan efek yang luar biasa. Betul. Ya kan buat Bayer Leverkusen gitu kan. Begitu juga tim-tim modelan kayak Liverpool nanti begitu ganti pelatih, apakah dia bisa bertahan kayak musim kemarin dipegang Jurgen Klopp kan? Nggak tahu kita gitu kan. Terus juga kayak sebenarnya tuh kayak PSG dipegang sama Luis Enrique, menurut gua kayak wah emang pelatih ini ngaruh banget gitu kan. Menurut gua pikir kehilangan Mbappe bakal yang kayak gimana, ternyata enggak. Nah masih bisa bertahan gitu kan. Pelatih jago tuh benar-benar ada efek. Makanya tuh buat pemain-pemain bola gitu kan, kalau ada pelatih tuh didengerin, itu ngaruh banget gitu kan. Walaupun Indra Safri pun juga harus didengar tuh. Kemarin dipegang Indra Safri juara. Ya kan? Betul. Lawan Malaysia ya. Yang kemarin yang final Thailand. Ya? Yang 1-0 ya? 1-0. Ya kan, yang kayak gitu-gitu pelatih juga lumayan. Terus yang kalau kata Marcus Horizon itu Indopret gitu kan. Indopret. Nah, itu dia. Kayak gitu-gitu tuh yang gimana ya? Pokoknya siapapun coachnya kita harus percaya. Harus kita hargain ya. Walaupun pemainnya lebih. Baterai habis. Ada lagi gak? Baterainya. Oke, kita lanjut ke Liga Italia. Karena kita tadi pembahasan dari Inggris, Spanyol, Prancis. Italia doang emang. Inggris belum ya? Inggris belum, tadi baru Henry Kane doang. Betul. Baru tipis-tipis Inggris. Raja-rajanya belum kita bahas satu persatu. Kayak MU, City, Arsenal, Liverpool, Chelsea. Ya kan belum kita bahas. Betul. Oke, berarti kita ke ini aja dulu Liga Italia ya. Italia aja dulu. Yang diwarnai pertandingan awal dengan seri. Betul. Seri ya kan. Yang kebanyakan imbang emang ya kan. Cuman yang sangat disayangkan ya baik lagi seperti Liga Indonesia gitu kan. Como tim promosi, dia tiba-tiba ditekuk Juventus gitu kan. Padahal tuh dia sangat gimana ya, digadang-gadang mungkin dia bisa bisa bersaing gitu di Liga Serie A kan. Ternyata dia ditekuk lutut sama Juventus 3-0. Jangan salah, kamu masuk ke Liga Serie A, kamu masuk ke kandang macan. Ketemunya langsung Juventus. Belum aja kamu ketemu Inter Milan, ketemu AC Milan, AS Roma. Jangan kan dari 4 itu kamu ketemu dulu tuh Torino tuh yang Genoa ya kan? Betul, yang bisa nahan, yang kayak gitu-gitu. Cobalah langsung ketemu yang papan tengah dulu lah, jangan yang jago-jago dulu. Kasihan. Emang kasihan ya di Italia itu ya, kocokannya gimana itu ya? Bahasanya mah kalau Indonesia bahasanya kocokannya gimana itu? Masa Como baru naik langsung ketemu Juventus, langsung kena mental. Mendingan tuh kalau begitu pas lagi promosi gitu kan, lagi libur musim, mendingan coba itu kan lagi buka tuh bursa transfer kan, datengin lah pemain-pemain bagus gitu kan. Datengin back MU cuman kan enggak ada dari MU. Faras kan didatengin sama dia Faras. Tapi kan dari MU. Beda sama Faras yang gimana ya? Maksud gua cobalah datengin back lain lah atau striker lain gitu. Ya jangan salah, itu kan back sejarah juga di Madrid. Faras. Jelasnya jangan di MU-nya doang, di Madrid kita lihat. Tapi kan dari MU dulu. Coba dia dari Madrid ke Como. Beda, Varannya beda. Beda dari Varan Madrid ke Como sama MU ke Como. Itu timpang jauh tuh.
Ya kan? Di situ posisinya Varane lagi masih ada Euphoria, dia juara UCL. Beda sama cuman Dia liga-liga ini juara FA Cup. Ciki. Ciki. Dia Ciki, Bray. Tapi kan juara kalau bos. cuman- MU, bos. Kalau cuman menang juara Ciki, mending adu sama Persija lagi. Adu aja sama Persija. Ya, Ngerebutin Piala Presiden tuh, adu aja. Kalau cuman itu, nah gitulah. Maksud gua kasihan juga sih sebenarnya tim-tim promosi itu. Ya kan, langsung ketemu yang jago-jago. Emang menurut gua kalau tim-tim promosi yang sebelumnya nggak pernah naik ke kasta tertinggi di liganya, menurut gue emang pasti bakal kayak gimana ya, ngerasain lah. Gue biasanya di Liga 2 nggak kayak gini nih mainnya. Tiba-tiba gue main di Liga Utama kayak gini. Emang itu pasti dirasain sama semua tim yang baru naik ke Liga Utama, beda sama yang udah pernah ngerasain Liga Utama, terus dia turun ke Liga 2, terus dia naik lagi ke Liga Utama. Betul. Itu pasti kayak Udah tahu. udah punya pengalaman, kan. dia. Apalagi kayak Leicester City kan gitu kan. Leicester City dia begitu naik dia juara. Juara. Itu nggak ada yang gimana ya. Nggak ada yang tahu juga. Iya, Leicester City juara tuh kayak buset. Gitu kan. Walaupun cuma Padahal sekali lu ya kan. Ada MU di situ. Ada Ada City. City. Ada Arsenal. Chelsea. Ya ada Arsenal. Ada Arsenal. Liverpool. Tiba-tiba yang juara Leicester City. Gitu kan. Ibarat kata kayak Persib Bandung nih main di Liga Inggris. Ya kan. Tiba-tiba ini tim asal mana nih tiba-tiba menang. Tiba-tiba menang ya. Gokil yang kayak gitu tuh gokil. Kotanya aja di Inggris kota paling ini kan. Bahasanya paling Iya, pojok. modelan Leicester itu kan kayak- paling pojok. Modelan kayak dia ini anda kayak Jakarta Utara gitu. Kayak gitu tuh Leicester City. Di Jakarta Utara ya. Kayak Yang Jakarta Utara. Bahasanya banyak tronton di sana. Yang kayak gitu lah. kayak gitu ya? Gitu. Yang Nah, kayak gitu, ini oke. Leicester City bisa naik lagi nih kan ke Liga Premier League gitu kan. Padahal dia kemarin tuh pas di Liga Championship-nya tuh dia kejar-kejaran tuh sama Leeds United tuh dia kejar-kejaran tuh sama Ipswich gitu kan. Ipswich kan juga ternyata dia lolos tuh. Yang gagal kan Leeds. Menurut gue juga kemarin pas dia tuh sebenarnya Liga Inggris itu lebih banyak poin race-nya dari Liga Premier League-nya sampai Liga Championship-nya. Itu dia lagi ini yang emang lagi rata-rata tuh poin race semua. Nah, apesnya itu ternyata yang juara itu kan Leicester. Itu juara tuh setahu gue dia juaranya, terus kedua Ipswich. Nah, si Leeds ini dia kualifikasi dulu, ternyata kualifikasi dia kalah, dia nggak masuk slot ke Premier League gitu Leeds. Oh, gitu. Jadi sayang banget. Sayang Padahal banget ya. seharusnya Leeds bisa juara. Bisa cuman juara harusnya. emang dia kepleset mulu, tim-tim kayak gitu tuh sering banget kepleset. Tim Liga Inggris tuh sering banget kepleset. Pleset. Kayak gitu-gitu tuh emang kayak sangat amat disayangkan. Jangankan di kasta tertingginya ya, di kasta keduanya maksudnya persaingannya pun keras gitu. keras. kan. Emang Liga Inggris gue akuin liga paling keras sih. Beda sama kayak liga-liga duanya Spanyol, beda ya. liga duanya Jerman tapi masih mending. Jerman masih mending. Liga 2-nya Liga 2-nya Prancis ya enggak seberapa sama Liga 2-nya Inggris lah. Ya. Menurut gue Liga 2 Inggris juga masih bisa bersaing. Betul. Gitu. Ya kan? Terus ada juga tuh dari Liga 2 Jerman tuh ada tim namanya Groningen gitu kan. Itu gua akuin tuh dia tuh Jerman. Dia Jerman apa Prancis gitu gua lupa. Gue lupa tuh dia kalau gak salah dari Jerman apa Prancis gue lupa banget. Oke. Nah dia tuh di Liga 2-nya tuh dari peringkat menengah tiba-tiba dia jadi lolos. Liga Utama. Dan begitu dia masuk ke Liga Utama siap ngebantai dia. Karena ada perlawanan dia. Iya ada perlawanan. Perlawanan beda sama dia tuh spesial menurut gue, tim promosi yang paling spesial. Groningen tuh gue pantau kayak anjrit, kayak ini kan dia kan promosi, begitu naik Liga Utama kenapa nggak berubah mainannya. Ternyata emang dia ada perlawanan. Itu dari semua tim promosi yang gue paling lihat Groningen doang yang gacor. Tuh, lo harus tahu tuh tim-tim yang mungkin gak pengen dibilang karbit kan. Dari sekarang cuma pantau tuh biar bisa nge-sportin bola itu. Ya mungkin karena dia perjuangannya udah susah ya, dari liga kasta terbawahnya sampai liga utamanya perjuangannya udah susah, makanya dia ketika dia naik di liga utama dia nggak mau sia-siain gitu. Betul. Ya kan? Dia karena perjuangannya dari bawah tuh merindis, nggak kayak PSG kan udah bahasanya lu udah pasti lolos dari liga utama, nggak bakalan turun. Ya kan nggak bakalan turun ke liga bawahnya. Gue curiga kalau PSG nanti degradasi tutup tuh Liga 1 Prancis. Gak ada tuh Liga 1 Prancis tuh.
Yang punya bukan pengusaha minyak Dubai lagi, pengusaha minyak tanah di Indonesia. Ya, ntar diambil alih sama Momogi. Reganya gitu gue. Biar kata PSG peringkat 18 gitu kan. Kan peringkat 18 gitu kan. Yang seharusnya misalkan degradasi 16 ke bawah gitu takutnya gitu kan. Ntar malah kayak ini gak ada nih degradasi gitu. Kayak mungkin nanti kayak pas itu ada rumor di Liga 1 Indonesia kan, kita hapuskan aja nih Liga 2 sama Liga 3. Iya. Gitu kan, adanya Liga 1 aja. Dulu kan kayak gitu. Betul, katanya Liga 2, Liga 3 itu merusak Liga Indonesia. Betul. Yang bisa dibilang Liga Tarkam. Banyakan rusuhnya. Betul. Ya kan gitu. Kayak gitu. Gue curiganya kayak gitu kalau Prancis. Cuman ya itu kita nggak bisa memandang rendah lah tim-tim promosi. Itu salah satu yang gue sebutin itu Groningen tuh sebenarnya segacor itu. Gua tahu dia kayak gue pantau kan setiap pertandingannya gitu, match resultnya kayak nih tim memang ngelawan banget. Itu salah satu yang dari yang nggak kalah sama Liga 2 Inggris lah, Liga Championship Inggris lah. Itu nggak kalah gacor dia. Oke, karena cukup panjang pembahasan kita ya. Panjang banget ini. Dari tadi nggak cukup ya. Nggak cukup ini. 1 jam ya. Liga Jerman udah kita bahas, ya kan. Liga Prancis udah kita bahas. Italia udah kita bahas, sekarang kita beralih pada Liga Inggris. Oke. Ya kan, Liga Inggris tadi kita bahas cuma tipis-tipis aja. Tipis-tipis. Kita akan bahas 5 tim terbesar yang ada di Liga Inggris. Ya kan, yang pada kemarin itu kan seru juga pertandingan Liga Inggris ya kan. Apalagi ada big match City Chelsea. Betul. Ya, itu kan langsung dipertemukan tuh dia tuh. Pertemukan di Liga di pertandingan pertama ya kan. Betul. Walaupun memang ada tim-tim besar yang main, tapi kan ketemu timnya yang bisa dibilang tim-tim menengah ke bawah lah. Gitu kayak MU ketemu Fulham ya kan. Terus ada lagi siapa lagi? Arsenal ketemu Wolves ya kan. Betul. Arsenal, ada Liverpool ketemu Ipswich Town tuh ya kan, tim promosi yang baru. Ipswich juga musim kapan pernah naik juga dia ke ini, cuma turun lagi. Turun lagi emang. Ya kan. Nah, kita akan bahas itu ya. Karena cukup panjang juga kalau ngebahas Liga Inggris. Oke. Mungkin dari mana? Dari ini dulu kali ya yang karena pembukaan kan kemarin MU Fulham tuh pembukaan Liga Inggris. Betul. Ya kan, yang MU Fulham nih, yang gua kebetulan fans MU. Oke, gue fans MU ya kan. Lu fans MU. Gue fans MU jujur ya. Gue bukan haters, cuman gue mantau sepak bola Inggris aja ya kan. Karena gini loh, di kantor gue tuh banyak banget fans MU gitu kan. Cuman dia selalu ngebela kayak dia dengan ngototnya kayak lu lihat nih musim depan nih nggak kayak gini nih MU nih bakal comeback. Gue tungguin bang, tungguin gitu kan. Pemain lu aja tuh Rashford aja nggak dipanggil sama timnas, gitu kan? Gimana lu mau inian gitu? Oke. Lu punya back begitu ya kan? Oke. Kayak stop. Kita bahas pertandingannya aja. Oke. Kita bahas pertandingannya aja. 1-0. Oke, kita lihat di pertandingan pertama. Gue juga nonton kemarin. Oke. MU Fulham ya 1-0 menurut gue kayak dari skor 1-0 menangan atas MU. Betul. Oke. Gol tunggal dari pemain barunya ya kan. Betul. Ya. Si Zirki gitulah ya, yang agak gitulah ya. Karena memang Fulham ini pertahanan dan penyerangan cukup baik kemarin. Gitu betul. Kan. MU juga baik penyerangannya, cuma finishingnya aja yang masih kurang tepat gitu kan. Makanya gue bilang emang dia nggak punya striker. Gitu. Itu menurut gue tuh dia kalau nggak ada Casemiro tuh selesai dia kalau nggak ada dia tuh tim. Sebenarnya menurut gua dia tuh salah satu punggawa yang dipunya MU satu-satunya lah. Sisanya kayak ya lu mau ngarepin siapa lagi di MU gitu kan. Tuh satu kan. Kayaknya satu doang dah. Emang itu doang. Itu doang ya. Gitu. Onana juga menurut gua bisa nepis-nepis bola. Dia sejauh ini menurut gua karena beruntung aja. Bukan skill. Skill keberuntungan. Tetap skill. Keberuntungan itu bagian dari skill dia. Oke. Gitu. 1-0 menurut gue ya cukup lah membawa MU nanti sampai pertengahan musim. Ya mungkin dia bakal bertengger, prediksi gue ya. Dia bakal bertengger di peringkat ya 5 besar. Oke. Kemarin kan musim kemarin kan peringkat 8 gitu kan. Tapi kan beda sama Chelsea. Betul. Kemarin Chelsea kan sempet ngejar ya. Sempet ngejar ya kan. Mungkin ya nggak tahu, mungkin musim ini ya lebih baik mungkin ya sampai 4 besar atau 5 besar menurut gua buat line up yang sekarang, buat tim yang sekarang menurut gua cukup sampai 5 besar. 5 besar lah gitu. 5 besar, 4 besar kan champion. 4 besar.
Iya, Masuk 4 besar lah pasti. 4 besar. 4 besar. Yakin lu dengan gua. pemainnya kayak gitu bisa 4 besar menurut gue sih. Tapi karena memang kemarin gue lihat di pertandingan Fulham lawan Fulham kemarin memang pemain mudanya MU itu terlalu mengandalkan skill individualnya. Betul. Yang udah-udah gitu emang. Ya dan akhirnya kehilangan bola yang tidak jelas. Betul. Ahmad Diallo kemarin. Betul. Ya kan? Gocak bawa sih pengen nge-shoot kena senggol kaki ya kan. Nah, masuk Garnacho sama ya kan. Banyak peluang juga Garnacho kan kemarin. Cuma aneh juga finishingnya gitu kan. Nah, itu yang harus dibenahi oleh MU menurut gua. Oke. Ya kan? Betul. Karena jangan terlalu mengandalkan pemain-pemain muda. Boleh lah pemain muda gitu Betul, kan. karena tapi harus ditegur juga dengan skill individual. betul, karena menurut gua pemain muda itu tetap harus diimbangin sama pemain senior. Betul, Gitu yang kan, jam terbang lebih tinggi. Betul, karena yang udah gitu kan. Kayak musim kemarin tuh kan baru musim kemarin kan yang ada Ronaldo. Iya. Yang maksud gue senior gitu kan. Oke, kita mulai lagi. Tadi kita udah bahas MU Fulham ya kan. Kita kayaknya kalau bahas MU itu nggak cukup waktu 1 jam. Betul. Ya kan? Karena MU penuh dengan dagelan lah. Grup dagelan. Grup mediocre. Gak apa-apa, fans MU bully gue aja. Dan gue fans MU di sini. Mediocre. Aduh kacau mediocre. Kan? Nah, Oke. Daripada kita bahas ini MU kan kalian. MU kan, coba kita bahas tetangganya lah. Tetangganya ini lagi jor-joran kan. Betul. Tuh. Ya kan tetangganya bisa 2-0. 2-0 lawan Chelsea. Malah kan Biru tetangganya. muda kan biru tua. Betul. Tetangganya ngebantai Musuhnya. Jadi sebenarnya mereka musuhnya temenan. Kayaknya nggak akur aja dikit. Nggak akur, Bukan gitu musuhan, cuman nggak akur aja dikit. Bayangin aja lu seekor City ya kan. Seekor City. Setim dong, masa seekor. Oh iya, Setim. City gitu kan. Setim City yang gak seberapanya Madrid, cuman ya masih oke lah bertarung di Liga Inggris. Dia ngebantai Chelsea 2-0 gitu kan. Kalau gua jadi Chelsea. Manchester United. Anjir. Nih rival gua aja dibantai 2-0 gini sama tetangga gua. Nah. Gimana nanti tetangga gua ketemu gua? Gitu kan. Gue yang bantai City-nya. City yang kebantai. Kalau gue malah kayak anjir gimana kabar gue ya. Walaupun kemarin gue friendly match kan satu sama kan. Friendly match itu satu sama. Cuman kan beda. Euforianya ketika dia main di Liga Inggris langsung. Betul. Gitu kan pasti udah lu Manchester United lu siap-siap aja. Gitu gue rasa siap-siapin aja mental lu main parkir bus kayak lu main 10 pemain belakang aja juga ada. Lu beruntung kalau gak kejebolan gitu. Beruntung gak kejebolan. Iya. Kemarin gak kejebolan kan Fulham. Iya, ya kan? Karena beruntung aja kan. Kan dari tadi dibilang beruntung gitu kan. Enggak, itu emang MU itu udah mencoba untuk berubah dari musim lalu. Iya, cuma ya kan? Udahlah. Berarti ya nah, di liga musim panas aja bagus mainnya. Bagus. Cuman kalau Liverpool dong 3-0. Betul, gitu kan. Cuman nggak tahu nih musim-musim ini awal musim mungkin oke dia memulai awal musim lebih baik ketimbang Chelsea yang dibantai 2-0. Tapi kan di balik Chelsea yang dibantai 2-0 ada City yang membantai 2-0. Betul. Berarti kan sama aja itu contoh. Harus diwaspadai. City. Gitu kan? Iyalah. Oke. Gitu kan. Dia karena kalau itu kan berpikir kayak belum tentu nih gue bisa ngalahin Chelsea gitu kan. Tapi gue otomatis kayak ngeri juga dibantai sama City. Kayak gitu. Itu kalau dari Liga Inggris gitu kan. Kalau ngelihat dari Liverpool kan dia oke lah menang 2-0. Menang 2-0 kan betul. Lawan Everton menang 2-0. Arsenal menang lawan Wolves 2-0. Gitu kan. Maksud gue kayak kalau menurut gue kayak Chelsea lagi apes aja gitu. Coba Chelsea-nya ketemu tim papan menengah gitu kan atau tim papan ya tim papan bawah papan gitu bawah. Kan. Pasti menang mungkin Chelsea. Dia bisa menang 2-0 atau 2-1. 2-1. Gitu kan. Betul. Cuman ya bukan buruk juga, enggak buruk juga kok Chelsea dibantai 2-0. Menurut gua kayak dia kalah 2-0 aja beruntung. Seharusnya bisa 4-0, 5-0. Tapi ini kan awal musim. Baru itu masih beruntung lu Chelsea kalah 2-0. Rasis. Masih beruntung lu buat fans Chelsea ini ya. Lu beruntung lu 2-0 sama King City gitu. Coba lu ketemu MU. Paling seri. Seri doang lah ada bagus sama-sama bagus lah. Sama-sama. Karena memang persaingan cukup ketat di Liga Inggris gitu kan. Tim-tim besar banyak-banyak yang bagus kan. Ada betul. 5 kalau gak salah kan. Ada 5. Ya kan 5. Nah
Jadi persaingan di Liga Inggris itu ketat gitu kan. Betul. Seketat pokoknya ketat lah. Gitu kan. Tapi kan ini awal musim. Nah, ini kan awal musim baru pertandingan pertama. Betul. Masih banyak pertandingan lainnya, masih banyak ya kan. Kita enggak tahu nanti perubahan dari MU, dari City, dari Chelsea gitu kan, dari Arsenal dan Liverpool. Bisa jadi City di awal bagus ya kan. Betul. Karena gini, Di pertengahan bisa tersiok-siok dia di Liga Inggris. Betul. Kan? Justru kayak mungkin Chelsea bisa makin terprosok kayak lawan nanti kayak lawan kayak gini nih yang kemarin menang tuh kayak Brentford menang lawan Crystal Palace 2-1. Iya kan? Apa enggak gokil gitu kan? Aston Villa kemarin comebackin West Ham. Ya kan? Itu agak ngeri-ngeri yang kayak gitu. Brighton ngebantai Everton tuh kemarin 3-0 tuh kemarin dia tuh. 3-0. Ya kan? Iya, maksudnya nggak perlu King City lagi, nggak perlu MU. Kenapa pelan? Tim kecil MU gitu. Kalau nyebut MU nggak usah keras-keras. Takut fansnya sensitif. Sensitif gitu kan. Nggak usah yang kayak gitu, yang kayak tim-tim cukup MU aja juga lawan Fulham itu aja udah setengah mati gitu kan. Masih banyak tim-tim menengah yang harus dia kalahin dengan terseok-seok dia gitu. Okay. Ya kan yang kayak gitu-gitu buat menurut gue kayak kalau Arsenal, Liverpool sama City menurut gue pasti dia bisa lah ngebantai-bantai. Mungkin dia musim ini bakal sama kayak musim kemarin. Itu kan prediksi gue bakal point race lagi gitu kan. Terus juga mungkin slot keempat itu bakal ya kurang lebih sama lagi diperebutkan sama MU, Chelsea sama Aston Villa yang mungkin sekarang udah bisa ngelawan sama Brighton tuh. Betul. Dia mungkin menurut gua ya perebutan di papan tengah lah gitu kan. Terus karena juga kenapa cuma 4 itu kayak Newcastle menurut gue juga kemarin dia kurang perform aja lah gitu kan Newcastle. Terus ya kayak Tottenham juga kurang perform gitu kan. Menurut gue kayak itu dia juga bakal ngeramein lagi di papan tengah gitu kan. Kalau papan bawah ya pasti tau lah diisi sama siapa. Kalau nggak tim-tim promosi gitu kan sama tim-tim yang kemarin terseok-seok gitu kan. Kayak gitu-gitu. Pasti kurang lebih Liga Inggris tuh pasti ya sama lah gitu kan. Kelihatan gitu. Enggak susah juga. Jarang-jarang lah dia yang kayak ada tim tiba-tiba dari modelan Leicester City lagi kayak gitu udah jarang-jarang. Jarang betul. Jarang yang dari Liga 2 tiba-tiba juara Liga Utama udah jarang. Betul. Karena kayak gitu. Tim-tim besar di Liga Inggris semakin ngisi semakin memperkuat bentengnya kan, pemain-pemainnya. Betul kan? Karena dulu tuh kenapa Leicester City bisa juara? Karena dulu Manchester City masih tim biasa. Masih tim biasa aja. Biasa aja, belum ada pemain yang gimana gitu kan. Orang Manchester City pernah dibantai-bantai kok sama tim-tim modelan kayak bukan Southampton apa ya? Pernah tuh gue ngeliat inian cuplikan dia dibantai sama Middlesbrough. Tuh, lu tahu kan Middlesbrough dari tim mana kan? Dibantai anjing. Itu tahun zaman ini kan, zaman yang masih belum biasa gimana. Ya, itu King MU masih berjaya seadanya. Belum datang Pep Guardiola di City ya kan. Belum ada Haaland gitu kan. Kan dia kan mulai itu kan pas ada inian Carlos Tevez ya kan, mulai bangkit gitu kan, yang sampai gue pernah tuh dulu gue emang bukan fan City ya kan, cuman pas dia point race yang dia main bareng sama MU yang dia lawan apa gitu terus dia menang tuh yang Carlos Tevez golin terus satu lapangan pada turun semua, itu gue saksinya kayak anjir keren coy, ternyata sepak bola Inggris gitu. Kayak gitu kan. Yang kayak gitu Inggris oke lah gitu kan. Oke ya. Berarti cukup nih pembahasan dengan apa masih panjang? Cukup lah ya. Oke. Karena cukup panjang banget. Panjang ya. Paling ada pertanyaan terakhir. Oke, pertanyaan terakhir ya. Apa? Paling jadi ya menurut Bang Muris nih maksudnya sebagai pakar liganya Eropa gitu kan dari tadi kan. Pemantau doang. Ahli sekali gitu kan. Membahas Liga Eropa. Oke. Gimana di awal musim ini Liga Eropa ya kan yang diwarnai pertandingan dengan kartu merah pertama kan banyak banget yang gue lihat di Liga Italia juga ada, Liga Inggris juga ada, Liga Spanyol juga ada gitu kan. Spanyol juga ada. Dan ada juga diwarnai pembantaian yang terjadi ya kan di liga-liga besar gitu kan. Betul. Apakah di Liga Eropa ini tim-tim besar lagi
tidak baik-baik saja atau memang pelan-pelan dia naik ya, atau tim-tim kecil yang memang lagi unjuk gigi di awal musim. Betul. Gitu. Kalau mulai dari kartu merah dulu ya. Mungkin kartu merah ya karena masih awal musim gitu kan. Namanya juga beradaptasi atau gimana dengan player-player barunya gitu kan. Menurut gua kartu merah di awal musim nggak buruk juga. Nggak buruk juga buat dari sisi pertahanan gitu kan. Apalagi kalau rata-rata kan kartu merahnya itu kan dia di menit-menit terakhir. Ya, betul. Cuman yang buruknya kalau kartu merah di babak pertama itu menurut gua buruk. Kalau masih di menit-menit terakhir menurut gua nggak apa-apa gitu kan. Terus juga kalau ngomongin yang mendominasi tim-tim besar, menurut gua kalau yang mendominasi itu ya Inggris Prancis sudah pasti mendominasi tim besar kan. Cuman kalau buat Jerman dan Spanyol gitu kan, Jerman dan Spanyol menurut gua Jerman ya enggak yang gimana-gimana lah nanti Jerman tuh. Menurut gua pasti bakal kayak ada gebrakan dari tim-tim promosinya gitu kan. Kalau Spanyol kan ya dari kelihatan lah dari Madrid yang satu sama gitu kan, Madrid satu sama menurut gua kayak why gitu kan, ada Mbappe why. Gue sebagai fans Madrid juga why. Padahal gitu line up ya Mbappe-nya ya. Sumpah gitu kan. Yang menurut gue kayak lu kan emang kurang striker, jadi seharusnya gue lu bisa ngasih lebih. Cuman dia ya udah satu sama gitu kan. Mungkin ya King Barca duluan yang cemerlang duluan 2-1 dia peringkat pertama. Ya kan kita nggak tahu. Mungkin peringkat pertama di pertandingan pertama, sisanya ya udah gitu kan. Sisanya King Madrid gitu kan. Yang kayak gitu ya kan. Terus balik lagi terus ke tim-tim yang tadi tim-tim promosi kan. Tadi yang gue sebutkan Groningen itu kan, gue lupa itu dari mana, liga apa ya Groningen tuh. Pokoknya dia di liga ini di musim musim awal musim ini dia melakukannya dengan baik gacor dia tuh ya kan. Dan sisanya ya tim-tim promosi yang kayak dari Liga Italia sama Liga Inggris ya sangat amat disayangkan dia nggak bisa perform di awal ya. Yang kayak gitu. Nggak bisa perform gitu ya. Nggak bisa perform lah pokoknya. Sekarang kita tanya terkait prediksi. Klub siapa yang akan juara? Pertama kita di Liga Prancis. Prediksi dari Bang Muris siapa kira-kira? Prediksi gua yang bakalan juara musim ini. Bukan juara lah ya, lebih tepatnya dia mimpin sampai akhir. Pertengahan dulu. Pertengahan musim mungkin kayak Martial mungkin dia top 5 lah gitu kan. Terus PSG otomatis ya mungkin dia pasti dia mimpin peringkat. Terus kayak apalagi Nantes menurut gue juga dia bakal jadi top 5 tuh, Nantes sama Nice juga bakal oke lah gitu kan. Kalau dari Prancis, kalau dari Jerman kan karena belum kelihatan ya. Terus kalau dari Liga Spanyol mungkin sampai pertengahan musim King Barca bertahan di 3 besar. Tiga besar tuh King Barca. Itu kan ditambah sama Girona sama Madrid kan mengawali musimnya dengan seri betul. Ya kan, padahal Girona yang tahun kemarinnya gacor banget, dia punya Artem Dovbyk. Seharusnya tuh dia bisa gacor. Gacor ya. Oke. Terus Liga Italia. Liga 1 dulu Bang. Liga 1 menurut gua Persib Bandung bertahan sampai pertengahan musim, mungkin bisa mendominasi. Persib Bandung. Terus Dewa United kan, Borneo, Persija bisa jadi persaingnya menurut gue bisa gitu kan. Terus tadi apa? Liga Italia Serie A. Liga Italia ya dengan dibandingkan skor imbang kebanyakan. Betul. Ya kan? Inter Milan mengawalinya dengan buruk kayak kan, seri gitu kan. Ya menurut gue Juventus musim ini bakal mendominasi walaupun kemarin dia cuman lawan tim promosi. Menurut gue promosi bukan sembarang promosi gitu kan. Tuh tim juga mati-matian begitu buat naik ke Liga Utama. Menurut gue ya mengawal dengan bagus lah Juventus dia bakal memimpin sampai pertengahan musim lah. Pertengahan musim diikutin sama AC Milan, Inter Milan udah pasti ya kan. Cuman kalau buat AS Roma menurut gue kayak ya dia harus kerja keras dulu lah. Kerja keras dulu lah. Menurut gue AS Roma gitu kan. Terus kalau Liga Jerman kan belum mulai. Ya. Tapi gimana? Ada prediksi tapi Liga Jerman. Liga Jerman menurut gue Leverkusen bakal tetap bertahan. Leverkusen bakal tetap bertahan dengan pemain dia yang kayak gitu. Menurut gue apalagi pelatihnya masih sama kan. Xabi Alonso. Masih ancaman juga tuh buat Bayern
Bayern Munchen buat juara gitu kan. Yang pasti juga dia kan si Leverkusen ini kan bakal ngebagi waktu dia sama UCL nanti kan. Iya, Karena kan UCL. dia bakal masuk UCL. ke Liga Champion gitu. Menurut gue ya nggak tahu bakal seperform musim kemarin atau enggak gitu. Karena kalau begitu udah masuk Liga UCL dia pasti bakal mempersiapkan itu matang-matang menurut gue gitu Betul. kan. Sisanya ya Dortmund Kayaknya harus kerja keras. pasti karena ya Dortmund juga enggak yang sespesial itu dia masuk UCL gitu kan. Karena di UCL juga dia walaupun dengan pemain kayak gitu menurut gue kayak oke gitu kan. Cuman kalau buat ngebagi waktunya di liga nanti ya mati-matian lah. Mati-matian ya. Pasti bakal seok-seok dia. Seok ya. Gitu. Kalau di Jerman ya. Palingnya Jerman top 3-nya ya Munchen, Leverkusen, Dortmund. Udah paling itu. Udah itu ya. Udah cukup lah itu. Liga Inggris. Nah ini yang keras. City, Liverpool, Top Arsenal. sampai 3 tim itu yang akan Top mendominasi. Tuh pasti Dominasi sampai pertengahan musim ya. Sumpah pasti. City, Arsenal, Liverpool. Betul. Oke. Prediksi gua tuh. Prediksi Pokoknya setiap dia main pokoknya tuh lo harus jagain dia. Oke. Buat orang-orang di sana lu jagain ketiga tim itu. Oke. Terus kalau Spanyol ya itulah tadi ATM. Kalau Girona sekarang menurut gue udah cukup musim ya? kemarin aja. ATM, Barca, Madrid. 3 tim itu. 3 tim itu. Oke. Itulah pembahasan kita di Liga-Liga Eropa di musim awal dengan Bung Muris. Terima kasih Bung. Sudah menemani saya berbincang-bincang membahas Liga Eropa. Mungkin cukup sekian ya pembicaraan kita terkait Liga Eropa. Mungkin nanti akan kita bahas lagi di episode-episode selanjutnya. Mungkin nanti kali ya di pertengahan musim ya, kali ya. kita ulas balik lagi ya. Banyak ya kalau di kurang musim banyak yang kita ulas kan. Banyak yang kita ulas Karena pasti ini tuh. awal musim jadi belum terlalu banyak yang kita bahas. Cukup sekian teman-teman semua, jangan lupa nonton Pola ya. Podcast olahraga ini dia namanya ya. Mungkin itu aja, kita minta maaf dulu kali ya kalau ada salah kata gitu kan. Mungkin kurang Kurang menyinggung atau pihak manapun. fans di luar sana terutama tadi gue banyak menyenggol fans MU atau fans Chelsea gitu kan. Mohon maaf ini mah bukan apa, tapi kita tetap harus mendukung liga-liga lokal lah. Liga-liga lokal. Kita tadi membahas Liga Eropa, kita harus membahas liga lokal juga. Oke. Tuh. Itu ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga. Oke.